Salam saudara-saudari, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada satu acara, satu program yang kita baru lancarkan untuk gereja kita, yaitu Green Monday. Green Monday. Saya berharap Green Monday ini merupakan permulaan yang baru bagi kita. Ketika kita mulai masuk kerja pada hari Senin dan hari-hari yang seterusnya dalam minggu tersebut, saya berharap kita akan mengalami satu sukacita dalam pekerjaan kita. Kita lakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan sukacita, dengan menganggap bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Marilah kita memandang pekerjaan kita, hari-hari yang kita lalui dalam minggu tersebut dengan satu keindahan ada di dalamnya. Ada satu yang baru akan kita jelajahi. Akan ada satu freshness, ada satu kesegaran, ada satu kekuatan, ada satu keindahan yang kita akan nikmati. Haleluya. Tahun 2020 telah kita tinggalkan. Hari ini adalah tepat 1 Februari merupakan hari yang pertama. Kita memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2021. Tentu saja suasana tahun baru masih terasa. Ada sebagian orang yang optimis menyambut tahun 2021 ini. Namun ada juga orang yang bimbang dan ragu-ragu karena misteri yang belum terjawab di dalam tahun 2020. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pasti banyak tanda tanya yang ada dalam pikiran kita yang akan menimbulkan kebimbangan, kerisauan dan bermacam-macam. Memang kita tidak pasti apa yang akan terjadi di dalam bulan-bulan yang akan datang. Namun sebagai anak Tuhan, saya mendorong kita agar kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Tahun ini, Gereja BEM Central City mengajak Anda sekalian untuk belajar dan akan belajar dari sikap seorang yang pernah muda, seorang yang pernah memimpin, seorang yang pernah dimusuhi, seorang yang pernah dikejar-kejar oleh musuhnya, seorang yang pernah berada dalam lembah kematian, dan seorang yang pernah berada di ambang kejayaan. Semua perkara telah dia alami, yaitu Raja Daud. Nah, saya mengajak kita untuk belajar daripada Raja Daud. Apakah rahasia, apakah prinsip-prinsip kehidupan yang kita boleh ambil, yang kita boleh belajar daripada kehidupan Raja Daud? Di dalam Mazmurnya, dia tulis banyak Mazmur. Raja Daud menyadari bahwa dia memiliki Allah yang begitu baik atas dirinya dan mengerti akan keperluan dia sebagai anaknya. Itu sebabnya Raja Daud tidak takut walaupun dalam lembah kekelaman dia jalani. Karena dia tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat akan menolong dia, akan memelihara dia, dan akan memberkati dia. Jemaat sekalian, mengharungi tahun 2021 ini, saya mahu katakan Allah yang Daud sembah, Allah yang Daud percayai, Allah yang sama yang akan menjaga kita, Allah yang sama yang akan membawa kita ke air yang tenang, Allah yang sama yang akan membaring kita di padang yang berumput hijau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah yang sama akan membawa kita melangkah menjalani tahun 2020. Saudara-saudari, Bapak Ibu, tahun ini pasti mencabar. Itu adalah pasti. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan memimpin kita.
ke jalan yang benar ataupun ke jalan yang betul. Okay. Beberapa perkara yang boleh kita manfaatkan sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama, manfaatkan kesempatan yang ada, manfaatkan peluang yang ada. Memulai dari mengembangkan diri sendiri sampailah dapat menghasilkan sesuatu dan mampu memberi manfaat bagi orang lain. Ada perkara-perkara yang baik kita boleh terjemahkan dalam kehidupan new normal ini. New normal tidak kita jadikan sebagai alasan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, melainkan melalui masa inilah kita boleh menggali dan membangunkan pelbagai idea, inovasi yang baru yang dapat membawa kepada perubahan dan pengaruh positif bagi lingkungan kita. Manfaatkan kesempatan yang ada. Yang kedua, saya mau dorong Anda untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang kita lalui. Selalu bersyukur, selalu bersukacita, dan mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Okay, saudara-saudari, Bapak Ibu, kalender persekolahan yang berubah-ubah, penurunan dan peningkatan bilangan orang yang positif akibat COVID-19 ini, buka dan tutupnya sekolah-sekolah, buka dan tutupnya kedai-kedai. Kita perlu mohon permit untuk traveling ke satu tempat dan sebagainya. Tidak menyelesaikan kita. Namun di saat seperti itu, bukan menyerah yang kita pilih, namun berserah penuh dan tetap mahu menjadikan tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang berkuasa yang akan menuntun kita dalam pekerjaan, dalam persekolahan kita. Saudara-saudari, dalam semuanya itu, saya mengajak kita, marilah kita menyerahkan semua keresahan kita, semua kebimbangan kita, semua keraguan kita, dan meletakkan segalanya di bawah kaki Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Jangan lupa untuk mengucap syukur, karena nafas kehidupan yang kita ada ini sampai pada hari ini itu datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudari, perlu diingatkan bahwa di luar sana banyak orang yang terbaring lemah di katil hospital. Ada yang harus dikuarantin oleh kena pandemik COVID-19 ini. Sebagai umat Tuhan, kita boleh menarik nafas kita hari ini. Kita boleh berada dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan atas kita. Marilah kita mengucap syukur. Dan yang ketiga, jalanilah kehidupan dengan penuh cinta kasih. Jalanilah kehidupan dengan penuh cinta kasih. Saudara tahu tidak? Saudara tahu tidak, melalui pandemik ini, Tuhan sepertinya ingin memperingatkan kita bahwa kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk bekerja, sehingga lupa akan anak-anak, sehingga lupa akan kita untuk membantu para ibu bapa kita. Haleluya, haleluya. Pandemik COVID-19 ini menjadi pemicu adanya lockdown di mana-mana, PKPB, sehingga mengharuskan kita berada di rumah. Biarlah masa yang ada kita pergunakan dengan baik untuk mendekatkan diri kita dengan sanak saudara, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, agar cinta kasih yang membakar, yang mula-mula itu dapat dikobarkan seperti mula-mula. Cinta kita semakin dengan Tuhan, cinta kita semakin dengan saudara kita. Bapak Ibu, yang keempat, mari kembangkan talenta yang diberikan kepada kita. Talenta ataupun bakat yang telah diberikan kepada kita, mari kita kembangkan. Matius pasal 25 ayat 14 berkata, sebab hal kerjaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Demikian juga saya dan saudara-saudari dipanggil untuk mengembangkan talenta sebagai harta yang dipercayakan Tuhan
kepada kita untuk dikembangkan. Green Monday, bila kita jalani hari ini, minggu-minggu yang akan datang dengan sukacita, dengan membayangkan bahwa ada keindahan, ada sukacita, ada berkat di dalam minggu-minggu yang Anda akan jalani. Sebagai kesimpulan pada pagi ini, agar Tuhan akan menjadikan kehidupan kita indah, bawalah segala pergumulan kita, bawalah segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dikala kita bimbang dan ragu muncul dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Bila kita sudah lakukan semuanya itu, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita, sehingga tidak akan ada lagi keraguan bagi kita untuk menjalani kehidupan 2021 ini. Mari kita jalani tahun ini dengan iman yang kuat kepada Yesus saja. Berpikirlah positif dan jangan gentar. Jangan gentar menjalani tahun ini, karena kita tidak sendiri. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang indah, di mana kita akan bersama-sama dengan Yesus, sesuai dengan tema kita, Yesus Gembala yang baik, dan akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Pandanglah Yesus Kristus. Relakanlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Gembala yang agung. Selama Yesus ada di dalam hidup kita, maka Tuhan dengan segala kuasanya akan menjaga dan membawa kita pada kemenangan yang besar. Ketakutan akan menghalang berkat Tuhan turun atas kita. Nah, oleh itu saudara-saudari, majulah terus dalam Tuhan. Lupakanlah rasa takut dan kekhawatiranmu. Pandanglah kepada Tuhan yang akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.